Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Mahdi ialah seorang anak manusia yang menyikil Allah untuk menyadarkan manusia yang lalai dan lupa, dan akan memohon kepada Allah untuk menghancurkan kezaliman ulah manusia dan jin serta hewan yang bersikap dan bersifat jahat atau yang dimaksud setan. Imam Mahdi ialah manusia pilihan Allah yang dibaiat Allah tentang segala yang benar dari sisi Allah dan memahami segala kebaikan serta memiliki sifat musyawarah dan mufakat. Telah bersabda Rasulullah SAW, pada akhir zaman akan muncul seorang khalifah yang berasal dari umat yang akan melimpahkan harta kekayaan selimpah-limpahnya, dan ia sama sekali tidak akan menghitung-hitung. Sabda Rasulullah SAW, suatu pasukan dari umatku akan datang dari arah negeri Syam ke Baitullah, Ka'bah, untuk mengejar seorang anak laki-laki yang akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Imam Mahdi itu datang, lahir ke dunia, dididik oleh Allah, sifat-sifat yang terpuji, paham-paham yang benar-benar datang dari Allah, cara hidup di atas muka bumi ini yang menurut atas perintah Allah, dan segala itu akan bertentangan dengan larangan-larangan Allah yang telah dijalani atau dilakukan oleh manusia. Maka kedatangan Imam Mahdi itu akan memberitahukan tiga hal. Satu, peringatan. Dua, nasihat. Ketiga, permohonan kepada Allah agar membinasakan makhluk-makhluk atau manusia-manusia yang serakah, menciptakan kekacauan, menciptakan kehancuran, dan merusak segala ekosistem kehidupan. Maka coba kita pikirkan dan coba kita lihatkan apa yang telah diciptakan oleh manusia. Satu, menciptakan bala tentara untuk berperang. Dua, menciptakan nuklir yang akan merusak kehidupan alam semesta. Tiga, menciptakan alat-alat tempur yang untuk membunuh dan membinasakan manusia-manusia yang tidak berdosa, yang tidak paham dan tidak mengetahui tentang segala kehidupan. Maka daripada itu, yang dimaksud lawannya daripada Imam Mahdi adalah Dajjal. Apakah itu Dajjal? Dajjal adalah seorang pemimpin yang zalim, yang memiliki watak penguasa dan serakah, dan hanya memandang keinginan sendiri, hanya memuaskan nafsu sendiri, hanya memperkaya diri sendiri dan memperbudak orang lain. Sifat-sifat Dajjal: penguasa, pemarah, tidak mau disalahkan, melanggar perintah Allah, memperbudak wanita, memutarkan perintah Allah. Jadi Dajjal itu adalah golongan makhluk yang diciptakan oleh Allah dari golongan manusia dan juga bisa dari golongan jin. Maka bentuk dan rupa suatu wataknya Dajjal itu adalah Dajjal itu akan mengajarkan ilmu-ilmu tentang permusuhan, pertengkaran, fitnah, dan ia akan memerintahkan berperang, bermusuhan, mendukung perjudian, mendukung tempat maksiat, anak-anak buah atau antek-antek Dajjal itu hanya mementingkan materi, uang, dan tahta. Tidak memikirkan bahwa Allah itu melihat segala perbuatan zalim manusia, jin, hewan terhadap apa ia lakukan.
Maka yang dimaksud dengan dabbatul ard, apakah makhluk yang keluar daripada bumi? Maksudnya hewan-hewan yang sudah tidak bisa meraih apa yang ia raih dan tidak bisa apa yang ia makan. Contoh binatang buas yang disebut nama dabbatul ard. Binatang buas yang hidup di atas muka bumi ini yang melata dari perut bumi. Maksud dari perut bumi ini adalah bumi ini tempat kita bernaung, tempat kita mencari makan, nafkah. Segala sesuatu tidak akan ada, sifatnya akan buas, memakan apa yang ia bisa makan. Maka sebutan itu adalah hewan ataupun makhluk yang berjanji menurut perintah Allah, tetapi ia malah melawan perintah Allah tersebut. Maka disitulah binatang atau hewan seperti makhluk-makhluk yang penguasa diberikan ketetapan sebagai pemimpin, diberi ketetapan sebagai amanah, tetapi ia malah mencoba untuk memakan makhluk-makhluk yang lebih kecil di bawahnya, seperti harimau, singa, macan, serigala, hena, ular, buaya, hiu, paus. Jadi jenis-jenis binatang yang hidup di antara daratan dan lautan itu tahu kepada Allah. Dulu saat masanya dia hanya memakan buah-buahan yang diciptakan oleh Allah, tetapi itu segala sesuatu habis punah. Mereka hanya bertengkar, mengharapkan ini kepunyaan mereka, ini pohon mereka. Mereka membuat suatu otoritas ataupun wilayah, maksudnya berkelahi. Maka disitulah makhluk-makhluk lemah yang merasa kalah, menghindar dan pergi, dan sebagian itu banyak yang masuk ke dalam goa. Tapi dalam itu makanan-makanan itu tidak akan ada lagi, yang ada hanya di daratan. Maka itulah jenis binatang-binatang buas yang kelaparan. Nah, begitulah sepengetahuan yang telah kita ketahui dan kita baca tentang kepribadian dan maksud dan tujuan daripada Imam Mahdi adalah kembalilah kita kepada Allah. Allah adalah imam seluruh makhluk. Allah lah pemimpin, Allah lah hakim, dan Allah yang bisa mengajari. Kita manusia ini sejak lahir tidak tahu apa-apa, hanya tahu ketika kita sudah dewasa, akhir balik. Maka sadarlah, takutlah kita kepada diri kita yang merasakan kita sombong, angkuh, tahu tentang segala atau memahami segala. Tetapi segala sesuatu itu tidaklah kita mengetahui selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak pandai menjadi pandai. Begitulah ilmu Allah. Ilmu Allah adalah ilmu yang memiliki dan kepandaian segala sesuatu yang begitu banyak ragam macam bentuk manusia, bentuk malaikat, dan bentuk jin, serta tumbuh-tumbuhan daripada makhluk ciptaan Allah yang berpasangan dan jenis-jenis yang lain-lain. Maka daripada itu, marilah kita kepada Allah dan dengarlah khutbah-khutbah Allah tentang segala kebaikan-kebaikan yang harus kita jalani, yang kita harus pelajari. Begitu sudah mendapatkan pelajaran kebaikan, maka sifat kita akan teratur, maka sifat kita akan memberikan sifat kasih dan sayang. Di dalam sifat kasih dan sayang, kita tidak akan bisa ditipu oleh penipu atau orang yang bermain di dalam pikiran ataupun di dalam ucapan. Marilah saudara dan saudari kita, sadarilah bahwa kita ini hanyalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, imam pemimpin Allah di dalam surat Al-Mulk, bahwa Allah telah menciptakan langit dan bumi dan menetapkan sebagai pemimpin yang minta perlindungan. Niscaya yang kita hanya dapat adalah tidak kuasa dan tidak kepastian. Tetapi apabila kita meminta pertolongan Allah, maka niscaya sentuh maupun zahir maupun gaib, maupun itu segala sesuatu yang tidak kita ketahui, maka Allah akan memberi ketahuan segala sesuatu. Maka di sanalah Allah wa Azizu Al-Hakim. Baiklah saudaraku, semoga kali ini
bermanfaat, dan semoga nanti saya akan sambung lagi untuk episode kedua. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.